Kali ini saya ingin memberikan materi tentang respon internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam materi ini ada 8 subbab yang akan kita bahas, yaitu A. Upaya memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pasca Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, negara Indonesia mulai diakui sebagai de facto, namun sebagai negara mereka Indonesia juga membutuhkan pengakuan secara de jure, sehingga diperlukan upaya diplomasi yang lebih luas untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Meskipun Indonesia sudah mendapatkan pengakuan secara de facto oleh Lebanon. B. Sejarah kelahiran Departemen Luar Negeri. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Presiden Soekarno segera meminta anggota KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat yang diketuai oleh Ahmad Soebarjo untuk menyusun suatu daftar yang memuat kementerian termasuk Kementerian Luar Negeri. Ahmad Soebarjo yang juga merupakan Menteri Luar Negeri pertama memulai tugasnya dengan membuka kantor di rumahnya Jalan Cikini Raya 080. Dia dibantu oleh beberapa staf kecil yang terdiri atas M.Y. Herawati, Dia Paramita, Abdurrahman, M.R. Suyono, Hadi Asmoro, dan Hadi Tahir. Peranan dan kegiatan Kementerian Luar Negeri meningkat setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada bulan Maret 1946 pindah ke ibu kota perjuangan Yogyakarta. C. Pengakuan India atas kemerdekaan Indonesia. 1. Dalam rangka mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu negara yang menjadi penghantar pengakuan internasional tersebut adalah India. India merupakan negara kedua setelah negara Sekutu dan Singapura yang berkontak langsung dengan Indonesia. 2. Adanya kesamaan identitas dalam memperjuangkan kemerdekaan kedua bangsa, yaitu India atau Inggris dan Indonesia atas Belanda. 3. Adanya hubungan dekat antara dua pemimpinan negara, yaitu Nehru dengan Muhammad Hatta. Selain ketiga faktor di atas, adapun faktor keberhasilan lainnya datang dari upaya diplomasi Republik Indonesia itu sendiri. Pertama, datang dari semangat para pelajar Indonesia di India. Para pelajar ini tentunya berperan cukup kuat dalam mendorong dukungan India terhadap Indonesia. Kemudian, pada akhirnya para pelajar ini membentuk suatu wadah perjuangan. D. Dukungan negara-negara Timur Tengah atas kemerdekaan Indonesia. Diplomasi Republik Indonesia dalam rangka mencapai kedaulatannya atas pengakuan internasional terhadap negara-negara di Timur Tengah juga mendapat bantuan dari pengakuan Liga Arab. Adapun pengakuan tersebut didapat di Indonesia oleh beberapa faktor berikut. 1. Adanya faktor paling mendasar adalah agama yang dianut mayoritas penduduk baik Indonesia maupun Timur Tengah yang sama-sama menganut agama Islam. Yang kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Timur Tengah, khususnya di pusat perguruan tinggi Al-Azhar, Mesir, melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Yang E. Dukungan Australia atas kemerdekaan Indonesia. Usaha Indonesia untuk mendapatkan pengakuan di dunia internasional juga dilakukan terhadap tetangga Indonesia, yaitu Australia. Walaupun Australia bukan negara Asia, namun lokasi geografisnya yang dekat di Indonesia, itu hanya dipisahkan Laut Timur, membuat Australia tidak dapat dua peristiwa penting di Indonesia. Intervensi Australia mendukung pemerintah Indonesia dalam menentang Belanda pertama, yaitu dengan adanya pemboikotan. Komisi Jasa-Jasa dibentuk untuk mengabaikan pertikaian Indonesia Belanda melalui satu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 Agustus 1947. Di dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa JIK atau PBB, Australia terus memperjuangkan kepentingan Republik Indonesia. Yang F. Dukungan Amerika Serikat atas kemerdekaan Indonesia. Keterlibatan Amerika Serikat dalam perselisihan antara Indonesia dan Belanda adalah ketika pemerintah Belanda melancarkan aksi militer pertamanya terhadap Indonesia yang juga melanggar perjanjian Linggarjati. Dukungan terhadap Indonesia ini dapat dilihat ketika pada 7 Februari 1949, satu resolusi diajukan di depan yang menuntut agar semua bank gereja, ekonomis, cooperation, administration, dan bantuan keuangan lain kepada Belanda dihentikan sampai Belanda mengakhiri permusuhan dengan Indonesia, menarik pasukan bersenjata. Yang G. Dukungan Uni Soviet atas kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Uni Soviet senantiasa mendukung posisi Indonesia sebagai pernyataan soliditas terhadap perjuangan kemerdekaan negara terjajah dalam menentang penjajahan. Uni Soviet tidak secara cepat mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat. Diplomasi Republik Indonesia Serikat terhadap Uni Soviet juga terus dilakukan, di mana Hatta mengirimkan misi diplomatik ke
Dan yang terakhir, dukungan PBB atas kemerdekaan Indonesia. Untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia internasional, maka Indonesia terus berupaya untuk menjadikan sengketa Indonesia Belanda menjadi salah satu agenda GK PBB. Upaya ini selanjutnya didukung dengan upaya dari India dan Australia untuk mengajukan sengketa tersebut ke GK PBB pada 28 Juli 1947. Pasca pelancaran aksi militer Belanda terhadap Indonesia pada 21 Juli 1947, resolusi tersebut menyatakan bahwa di akhirnya permusuhan sehingga arbitrasi bebas dapat menentukan baik buruknya kasus itu dan pemusnahan selanjutnya dari jiwa dan harta dapat dihindari. Sekian dari pembahasan kita kali ini, semoga kalian paham dan suka ya.